Iya, kalau orang-orang kecil yang sulit mengakses keadilan hukum ya bagaimana Pak? Ini terjadi Pak, no. Baru kemarin Pak, ditahan di mall, ditahan, no, ditangkap ya kan. Nggak sampai 24 jam keluar. Alasan kemanusiaan katanya. Nah, sementara kasus-kasus yang seperti ibu itu banyak. Apakah yang lain nggak dianggap manusia Pak? Kan begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN. Dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional ya. Dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, nggak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya, lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka. Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Oke guys, konten kita kali ini masih tentang kasus tembak menembak ya. Ini institusi Polri makin berada dalam ujian yang berat untuk menunjukkan eksistensinya dalam penegakan hukum yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Artinya ayolah yang adil gitu, yang adil. Nah, ini ada cuplikan dari Indonesia Lawyer Club. Dari sini ada Bapak Johnson Panjaitan, kuasa hukum keluarga Brigadir J berapi-api. Wah, ini nggak benar. Dan di situ ada juga mantan, bukan mantan ya, apa itu? Pensiunan polisi ya, Bapak Susno Duaji. Ya, kita lihat ini keren ini. Gue seneng untuk pengacara kalau ngomongnya berapi-api gitu, berapi-api ya. Itu ungkapan berapi-api, bukan pakai api beneran. Kalau pakai api beneran itu sirkus. Ngopi dulu kita ya. Oke guys. Kita dengerin sama-sama guys. Bismillahirrahmanirrahim. Masa udah 13 hari begini masih kontroversi? Masa sampai tadi malam saya diperiksa sampai pagi? 13 hari Pak. Ada yang udah setahun Pak. Jangan heran, baru 13 hari. Ya, tapi ya begitu, masa 13 hari. Kepolisian itu bisa tuh ngungkap. Guys, minta maaf ya, gue kan ngereaksi ya. Gue potong-potong begini, artinya gue selak-selak begini kan reaksi guys. Kalau mau video fullnya kalian nanti adalah ya. Lanjut ya. Nih. Masa sih saya harus bikin laporan dulu untuk yang kesekian kali, dan sebagai orang yang profesional dan diangkat di atas sumpah, kami juga penegak hukum. Kami juga nggak mau kayak penegak hukum yang menangani ini. Pedas itu. Iya, pengacara itu yang disumpah itu juga penegak hukum loh. Iya, termasuk aparat penegak hukum. Dan ada kalimat dari Pak Johnson tadi yang keren. Kami nggak mau seperti penegak hukum yang menangani kasus ini. Artinya
Menurut Pak Johnson dari ucapannya itu adalah penegak hukum yang menangani ini gimana gitu ya kualitasnya. Masa iya kan di bawah Pak Johnson berarti ya nggak mau begitu. Kalau di atasnya, saya mau begitu. Kalau nggak mau berarti di bawah kualitasnya. Nah ini ada wajah Pak Susno Duaji nih. Ya, lanjut. Seneng gue. Yang katanya polisi dan ada institusinya, saya juga pengen pro justisia, makanya saya Pro lapor. justisia. Saya bikin surat kuasanya, saya lapor. Karena ada persoalan-persoalan yang nggak beres ditanganinya dari awal. Dan Ada persoalan-persoalan nggak beres dari awal. Dan ini rakyat Indonesia udah banyak tahu. Ini tinggal ketegasan Polri aja. mengguncang bukan hanya polisi, tapi juga seluruh penegak-penegak hukum kita goyang. Karena kasus ini kan nanti berujung pada proses penegakan hukum ke Benar. pengadilan. Benar. Saya kemarin harus mengajukan surat secara resmi untuk meminta ya otopsi ulang, padahal sudah diotopsi. Kapolresnya konferensi pers. Ini saya sudah pegang ini dokumen otopsi sementara. Iya gimana ya? Gue lagi mikir tuh otopsi sementara itu gimana ya? Kalau ada sementara ada otopsi, bingung. Tapi otopsi ulang nggak boleh. Otopsi yang namanya sementara berarti bisa ada perubahan. Bisa berubah, bisa tidak kalau sementara itu. Tapi udahlah kagak paham gue. Otopsi sementara itu bagaimana bentuknya Pak? Aduh. Otopsi sementara. Ya. Nah, ini Pak Susno nih. Itu nggak ada otopsi sementara. Ya, Nah kan, itu. nggak ada. Otopsi benaran. Nah, kalau Iya. otopsinya benaran itu tidak benar, maka tidak benarnya itu timbul question kan. Iya. Ngapa nggak benar? Iya. Mudah-mudahan saja dari Mabes Polri dengar ini siapa dokter yang nangani. Apakah yang nanganinya hanya 1-2 orang, tidak melibatkan ahli-ahli lain? Ini bahasa Palembangnya ica-ica. Ica-ica. Iya boleh. Ini gua takut ngerti ini. Emang ica-ica pokoknya ada gitu ya. Pokoknya ada otopsi gitu. Iya masalah hasilnya gimana ya? Ya, ya. Pak Tri tahu itu. Ya. Mbak Tri tahu Tapi ica-ica. itu Iya. bukan Polri loh Pak. Kalau forensik Polri diakui, tapi itu ica-ica. Ica-ica. Persoalannya kan selama ini polisi yang melakukan, polisi yang lapor, polisi yang periksa, polisi yang konferensi pers, udah nggak bisa lagi. Dan Iya ya. Kejadiannya di rumah polisi, pelakunya polisi, dilaporkan oleh polisi. Yang konferensi pers polisi, yang otopsi polisi. Ya kan ada tuh ya video bocah itu ya. Ada polisi tembak polisi di mana? Di rumah polisi. Terus dilaporkan polisi. Terus keterangan konferensi pers polisi. Ini asli ini. Citra polisi lagi, aduh kesian ya. Lanjut. ketidakbenaran ini ditimpakan oleh orang-orang kecil Nah benar. yang sulit mengakses keadilan, bahkan ditekan dan diancam-ancam. Nah, iya kalau orang-orang kecil yang sulit mengakses keadilan hukum ya bagaimana Pak? Ini terjadi Pak, baru kemarin Pak ditahan di mall, ditangkap ya kan? Nggak sampai 24 jam keluar, alasan kemanusiaan katanya. Nah, sementara kasus-kasus yang seperti ibu itu banyak. Apakah yang lain nggak dianggap manusia Pak? Kan begitu ya? Waduh, gimana nih? Aduh. Kapolri yang hebat ini, ya kan, Huh? presiden yang hebat, tapi ini kenyataannya kayak begini. Nah, Kapolri yang hebat, Pak Listio Sigit, Presiden yang hebat, Bapak Jokowi. Kenyataannya begini. Ada apa? Gimana itu Pak? Aduh. Kita nggak bisa bilang hebat sekarang. Ini baru Nggak hebat bisa. kalau ini dibongkar. Ini presiden udah respon, Menko Polhukam udah respon, Komisi 3 ketuanya sudah respon, ya, rakyat sudah respon. Ini kok masih begini aja persoalannya, kok melambat? Harusnya kalau lihat prestasi polisi 2-3, apalagi Pak Susno sebagai jenderal yang sangat berpengalaman mengatakan saya aja yang nangani mungkin beberapa hari atau beberapa jam bisa diungkap. Dan mulai dari tadi malam itu keluarga
sudah pasang lampu dan menjaga. Nah, inilah kan ini akibat dari reaksi negara menangani kasus ini tidak benar, atau polisi menangani ini tidak benar. Ya, Iya, benar. jaga, jangan sampai mayatnya nanti ada yang ngambil. Nah. Itu sekarang masyarakat menjaga. Nggak bisa disalahin rakyat, Pak Karni. Polisi harus dievaluasi, benar nggak seperti yang dijelaskan oleh Jenderal, bahwa semuanya sudah hebat, sudah hebat, sudah hebat, sudah hebat, sudah hebat. Begitu kena masalah, nggak hebat, malah menimbulkan masalah. Jadi jangan jargon-jargon gitu loh. Itu jangan cuman jargon-jargon. Polisi hebat. Ini masyarakat rupanya ya, itu sampai kuburnya dipasangin lampu loh, supaya mayatnya nggak diambil, hampir dijagain. Kenapa? Penanganannya ini 2-3 hari selesai kok. Iya kan, Pak Susno aja yang mantan jenderal ya, seorang jenderal bukan mantan apa ya, pensiunan. 2-3 hari selesai. Bongkar dong Pak, bongkar. Yang salah ya salah, yang busuk ya busuk, yang tahan ya tahan. Iya, ayo dong kepolisian Republik Indonesia. Rakyat merindukan kalian untuk bertindak adil. Rakyat merindukan kalian untuk menegakkan hukum seadil-adilnya. Rakyat rindu. Sekarang ini mana itu kehebatan Pak Jokowi? Katanya hebat. Pak Kapolri katanya hebat. Barreskrim katanya hebat. Polisi Indonesia katanya hebat. Mana bongkar kasus gini aja nggak bisa. Begitu maksudnya. Oke? Dah gitu aja guys dari gue. Insyaallah ya. Kasus ini baru 1 orang nih ya. Baru 1 orang 13 hari katanya Pak Johnson itu yang begitu ya. Masih sebelumnya kan ada juga ya 6 orang laskar ya. Ya tapi namanya itu kan juga punya orang tua tuh. Doanya orang terzolimi. Apakah yang berkaitan tentang itu sekarang lagi Allah bongkar aib-aibnya semua? Mubahala itu ada. Mubahala ada. Ya, doa orang terzolimi itu ada. Kita tambahin doanya, mudah-mudahan segera terbongkar semuanya sehingga kepolisian negara Republik Indonesia citranya kembali baik. Setelah hari ini citra kepolisian itu dalam tanda kutip makin buruk, apalagi setelah lepas tahanan kotanya si Ibu NM. Nah, gitu aja dah. Ya, gua minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gua berikutnya. Gua Pepe Aldo. Minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, masa bongkar begini aja nggak bisa 13 hari. Ini bukan nggak bisa kayaknya Pak ya. Nggak bisa atau nggak mau Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional ya. Dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, gak ada paksaan untuk yang tidak mau. Ini ada meme-nya atau playernya atau apa namanya, lu catet deh. Ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.